Ya, hari ini saya mau memberikan sebuah bingkisan nih untuk teman saya. Dan saya kayaknya butuh banget sebuah tas untuk menaruh isi bingkisan saya nih. Tapi saya nggak punya nih, makanya saya mau cari dulu ke pasar. Dan ikutin saya terus ya untuk nyari tas itu. Bu, permisi. Bu jual tas dari Karung nggak? Udah jualan nih Mbak. Nggak jualan. Terus kalau yang jualan di mana ya Bu? Kita jual di situ di jalan situ. Tapi sekarang udah pulang. Oh, sekarang udah pulang nih. Iya. Gitu. Ya Ibu tahu alamatnya nggak kira-kira nih? Alamat udah mesti. Jalan Lesti. Namanya? Pak Mustaqim. Pak Mustain. Oh, jadi Pak Mustain di Jalan Lesti ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Permisi. Mari Mbak. Dengan Bapak Mustain ya? Iya Mbak. Iya, saya Tia nih Pak dari Oh. Dewa TV. Tadi saya habis dari pasar nih Oh, Pak, mau cari karung kayak gini. Terus katanya orang pasar, Bapak buat tas tas dari ini. karung gini nih ya Iya, Pak ya? Mbak. Oh gitu. Jadi Bapak kerjain aja. Iya. Bapak udah lama buat kayak gini ya? Udah puluhan tahun Mbak sini. Gini karungnya dapat dari mana Pak? Dari pasar juga Beli gitu? beli. Bapak, Tia boleh nyobain nggak? Bisa Mbak. Jadi kalau salah jangan diomelin ya Pak? Enggak apa-apa. Coba aja so. Susah nggak sih Pak? Terus apaan? Nginjek ini? Iya ini super. Ini diputar? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, susah banget. Gak bisa jahit lah. Iya, nggak bisa Pak. Tuh balik-balik. Apanya bolak-balik? Mancanya kebalik-balik. Oh gitu. Balik gak bisa lah terus. Oh, ini susah banget Pak. Bapak nggak jual di pasar-pasar yang lain gitu? Gak pernah. Kenapa Pak? Soalnya kegangguan kakinya kan nggak kuat, soalnya kakinya cuma satu, dulu kan kecelakaan gitu. Oh gitu. Oh jadi kakinya Bapak Ya. yang satunya nggak bisa digunain gitu? Iya sudah amputasi. Oh gitu. Yang sebelah mana Pak? Ya ini sudah ini Karena apa Pak? kecelakaan tabrakan Oh tabrakan. jadi nggak bisa jualan ke sana-sana, cuma di pasar batu saja. Tuh Bapak hebat loh, masih mau berjuang kayak gini. Ya demi kebutuhan keluarga lah Mbak. Iya. Oh, jadi selama ini pakai kaki Kaki palsu. palsu gitu ya Pak? Suasana akrab menyambut kami begitu sampai dan berbincang-bincang dengan Pak Mustain dan istrinya. Tampak sekali kesederhanaan saat mata kami melihat seisi rumah. Dinding yang hanya terbuat dari anyaman bambu, peralatan dapur yang sangat sederhana dan bergelantungan di mana-mana. Lantai yang hanya beralaskan tanah, serta beberapa lampu minyak sedikit menghiasi atap yang berlubang. Di ruangan lain, mesin jahit tua tampak setia menunggu sentuhan tangan Pak Mustain. Dari kejauhan, rumah ini terlihat rapuh. Sudah 10 tahun Pak Mustain tinggal di rumah kecil sederhana ini. Rumah yang biasa digunakan untuk berkumpul dan beristirahat di sela-sela pekerjaannya. Sampai saat ini, tak pernah terbersit untuk memperbaiki rumah kecilnya. Jangankan untuk renovasi rumah, untuk kebutuhan hidup sehari-hari pun masih menjadi tanda tanya besar bagi mereka. Ya,
Sebuah tanda tanya dengan sedikit jawaban bahkan ketidakpastian. Kami terbangun dari lamunan ketika mendengar suara dari mesin jahit tua yang roda-rodanya terus berputar. Pak Mustain masih terus saja melakukan pekerjaannya. Perlahan-lahan selembar karung bekas mulai berubah bentuknya menjadi sebuah tas. Ya, tas kecil dari sebuah karung. Itulah yang dibuat Pak Mustain dan nantinya dijual kembali. Bapak, tadi katanya istrinya jualan jamu ya, Pak? Iya, Oh gitu. Bisa ketemu sama ibu nggak, Pak? bisa. Ibunya di mana? Itu baru datang dulu. Oh, lagi di situ ya? Iya. Jadi deh, Tia ke situ dulu, Pak ya. Iya. Ibu, Ya, ini ibu siapa nih? di Mas Raka. Mas Roha, istrinya Pak Mustain ya? Ini lagi ngapain Ibu? Ya, lagi bersih-bersih nyuci bapak. Ibu jualan jamu ya, kata Bapak tadi. Jualan jamu apa aja nih, Bu? Macam-macam ya, beras kencur, gula asem, ada gula asem, ada kencur suruh. Pakai ginian, Bu? Iya, Oh, hari ini tadi habis jualan kemana aja, Bu? ya keliling kampung, Oh, keliling kampung sini aja. ya di Ngagrek, Sanggrahan. Ibu ini lagi nyuci ya? Iya, Aku bantuin nyuci ya, Bu? ya bisa. Bisa dong kalau nyuci aja, kalau mbak jamunya nggak bisa. Oh gitu, ini tadi habis semua ya, Bu? Ya, alhamdulillah kalau rezeki itu kalau memang baru ada ya habis. Lagi sepi ya kadang-kadang masih sisa. Ibu, ini udah selesai belum bersih-bersihnya? Udah ya, Bu. Mendingan kita ngobrolnya di dalam aja gimana, Bu? Iya. Soalnya ini gede banget nih, Bu. Iya, iya. Ini gerobaknya taruh sini aja nih. Ya biar sini aja ya. Oh, ya udah yuk, Bu. Masuk ke dalam, Bu. Saya pasrah pada Yang Maha Kuasa. Rezeki itu dibagi Allah adil gitu aja. Selesai membuat tas dari karung, Pak Mustain bersiap untuk menjualnya. Sebuah kaki palsu tampak dikenakan. Sebuah kaki palsu yang selama ini digunakan Pak Mustain untuk membantunya melangkah. Peristiwa kecelakaanlah yang menimpa Pak Mustain beberapa tahun sebelum menjadi pembuat dan penjual tas dari karung, hingga kaki kirinya harus diamputasi. Dengan kekurangan yang dimiliki tak membuat Pak Mustain merasa putus asa. Satu persatu pekerjaan dilakukan, sampai suatu saat beberapa karung yang teronggok di pinggir pasar memberikan sebuah jalan dan merubah hidupnya. Mesin jahit dan benang saat itulah yang dibutuhkan, dan dengan sedikit modal yang dimiliki, Pak Mustain mulai mencari mesin jahit bekas, mengolah karung, mengubah menjadi sebuah tas, dan mulailah Pak Mustain berjuang dengan pekerjaan barunya. Setapak demi setapak, langkah kaki yang gontai terus bergerak menuju harapannya, menuju tempat yang tak pernah sepi, tempat yang menyediakan banyak harapan. Di tempat ini pula, Pak Mustain mulai menjajakan dagangannya. Lorong-lorong kecil sempit, dengan teriakan-teriakan dari para penjual lain dengan dagangannya masing-masing. Jalan-jalan kecil dan becek ataupun harus berdesakan dengan para pengunjung
mewarnai kisah Pak Mustain sebagai pembuat dan penjual tas karung. Lain dulu, lain sekarang. Dulu karung-karung bekas sangat mudah didapat. Dulu tidak banyak orang yang menjual tas karung. Dulu harapan-harapan masih bisa digenggam. Kini perubahan sangatlah cepat. Bentuk tas sudah banyak dan beraneka ragam. Harganya pun dapat dijangkau. Kini yang tersisa hanyalah kisah Pak Mustain. Kisah seorang pembuat dan penjual tas karung. Kisah seorang pekerja keras yang terus berjuang setiap harinya dengan tas karung yang mengiringi kaki palsu. Dulunya kan supir, terus kecelakaan itu, terus langsung saya dari Demak terus hijrah ke Batu sini, cari nafkah di Batu, ya apa adanya lah, bisa-bisanya lah. Terus saya bikin cari akal, bikin tas dari Blangsi itu, jadi punya jualan jamu itu, terus saya jual ke pasar jam 2 malam, terus pulang jam 12 siang. Iya sering gitu, capek, apalagi siang jahit, nanti malam berangkat gitu kan, capek. Namanya ya gimana lagi ya caranya supaya bisa makan. Ya, biasanya utang-utang gitu, ngalap nyaur. Ya cukup. Ya enggak, gimana lagi ya, mepet-mepetan lah. Ya nyari gimana ya, nyari jalan aja nggak bisa. Kalau ada yang orang nari, kamu kerja saya juga bisa gitu. Ya bisa cukupi keluarga lah. Bu Masrokah, istri Pak Mustain yang selalu setia menemani, juga tidak berdiam diri. Sehari-hari pekerjaannya adalah sebagai penjual jamu. Menggunakan gerobak kecil, mulailah Bu Masrokah berjualan yang dituju rumah-rumah atau tempat keramaian. Kali ini hanya sedikit botol jamu dibawa. Hasil kemarin tidak mampu membeli jamu lebih banyak, padahal roda gerobak terus berputar melalui tempat yang sama. Tidak banyak yang didapat dari menjual jamu, apalagi jamu yang dibawa bukan buatan sendiri. Pendapatannya harus dipotong untuk modal membeli jamu. Tetapi semua itu tak pernah melarutkan kesabaran dan ketekunan Bu Masrokah. Walau sedikit, setidaknya ada yang terjawab hari ini. Dengan wajah penuh harap, Bu Masrokah terus berjualan. Jamu dalam gerobak kecil terus bergerak, seakan tidak sabar menemui para pembelinya. Sementara langkah kaki Bu Masrokah hanya dapat bergerak perlahan seiring usia yang semakin tua. Apalagi cuaca saat ini sangat tidak bersahabat. Angin kencang dan rintik hujan terus menerpa Bu Masrokah dan sering menerbangkan harapan-harapannya hingga tak dapat lagi dijangkau. Sebelumnya dulu ya sering bantu di pasar sama bapaknya. Pasarnya tuh sepi sekali, jadi nggak seimbang ongkos dengan hasilnya. Jadi saya mencari jalan keluar lagi. Ikhtiar jual jamu aja gitu. Ya nggak pasti.
Apalagi kalau hawa begini ini sering kali nggak habis. Ya alhamdulillah aja ya, rezeki itu ya ada saja gitu. Ya memang kalau waktu sepi ya sepi. Ya cuman bisa buat nambah-nambah gitu. Ya setiap hari jualan, kalau nggak capek, tahu badan nggak enak gitu ya, tidur. Tahu waktu hujan-hujan deras ini nggak ada yang beli. Banyak sekali saingan. Ya saya pasrah pada Yang Maha Kuasa. Rezeki itu dibagi, Allah adil gitu aja. Ya saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan semoga semua sama-sama sukses. Gitu ya Bu ya. Hari menjelang sore, peluh di sekujur tubuh sudah mulai kering. Pak Mustain kembali berjalan menyusuri jalan-jalan kecil menuju rumahnya. Tidak banyak yang terjual hari ini, tapi setidaknya usaha yang dilakukan tidak sia-sia. Besok, tas karung yang tersisa mungkin akan berpindah tangan. Sampai di rumah kecilnya, karung bekas kembali disentuh. Peluh yang telah kering kembali membasahi wajah. Saat musim hujan begini, agak lama mendapatkan karung kering setelah dicuci. Roda mesin jahit pun kembali berputar, tak pernah istirahat. Karung, mesin jahit, dan benang menjadi hiasan dalam perjalanan hidup Pak Mustain. Mustain dan Bu Masrokah berhenti bekerja ketika malam menyelimuti. Tembok tua dan dipan menjadi hiburan serta tempat bersandar saat sekujur tubuh terasa letih. Sekarang dan besok mungkin akan sama seperti sebelumnya. Tapi nanti pasti akan ada perubahan. Perubahan atas perjuangan yang tak henti. Sebuah harapan yang mengiringi mereka ketika terlelap. Bapak, Ibu makasih nih tadi udah ngajarin dia buat apa nih tadi tas dari karung ya, dan juga tadi udah sedikit cerita banyak tentang jamu nih Bu. Makasih banyak ya Pak, Ibu. Terus ya untuk bayar itu semua ini Tia punya bingkisan dari pemirsa Dama TV, mungkin bisa berguna untuk Ibu sama Bapak nih. Mohon diterima ya Bu, Pak. Dan ini juga ada sedikit tambahannya Bu. Dari pemirsa juga. Mungkin Bapak atau Ibu ingin menyampaikan sesuatu untuk pemirsa Dama TV mungkin? Silakan. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan semoga semua sama-sama sukses. Gitu ya. Terima kasih.
Iya, ya pemirsa Dema TV yang ingin menyumbangkan sumbangan seperti ini bisa langsung datang ke alamat di bawah ini. Ya, kalau gitu Tia pamit dulu nih Bu ya. Makasih banyak nih buat pelajarannya hari ini. Oh ya Pak, boleh minta karungnya nggak? Oh biar bisa. Iya. Kenang-kenangan. Oh iya, makasih ya Pak, Bu. Permisi dulu. Permisi. Inilah sedikit kisah kecil, kisah dari orang-orang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan setiap manusia agar dapat terus bernafas dengan lega, walau mampu menghirup sedikit. Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang. Harapan, hanya harapan, selangkah demi selangkah. Mungkin esok, lusa, ataupun nanti semua akan terwujud.